Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Lause Fania. Adik-adik, kita bersyukur ya karena hari ini kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, biasanya kan Lause Fania sendirian ya. Tapi kali ini Lause Fania tidak sendirian lagi. Lause mau panggil teman-teman Lause. Lause Suyen. Halo semuanya. Halo adik-adik yang di rumah. Nah, Lause mau panggil satu teman lagi. Lause Novi. Yeay. Halo adik-adik yang di rumah. Nah adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita ya. Lause Fania meminta Lause Novi untuk membuka kita di dalam doa. Yuk adik-adik semuanya, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat kasih, kebaikan, dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami mau memulai sekolah minggu kami. Tuhan yang berkati dan Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita semua akan menyanyi buat Tuhan. Kita akan menari buat Tuhan. Adik-adik yang di rumah sudah siap memuji Tuhan? Siap, Lause. Yeay, oke, kita mulai. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Adik-adik, kita bersyukur ya karena Tuhan Yesus memberikan kita Alkitab, buku yang berisi kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik, Lause Fania mengajak kita untuk menyanyi. Kita beritahukan kepada semua orang kalau Alkitab ini adalah buku terindah yang Tuhan berikan buat kita semua. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia.
Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Langsung harap semuanya baik, semangat, dan bersukacita. Yeay! Sekarang adik-adik kita mau siap-siap dengar cerita ya. Lalu kita mau berdoa dulu, oke? Kita berdoa ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang kita mau sama-sama baca Alkitab. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Temanya adalah membangun gereja Allah. Membangun gereja Allah. Apa? Membangun gereja Allah. Iya, membangun gereja Allah. Yuk, sekarang kita baca firman Tuhannya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai Kisah Para Rasul 3 ayat 26. Wow, banyak sekali ayatnya. Iya, tidak apa-apa ya. Kita belajar sama-sama. Hari ini Lause akan baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan Kisah Para Rasul 3 ayat 26. Oke, kita mau baca. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kisah Para Rasul 3 ayat 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Nah, kita sudah membaca firman Tuhan. Oke adik-adik, ini adalah cerita tentang jemaat Tuhan pada awal mulanya. Nah, waktu jemaat Tuhan pertama kali dibentuk, ada banyak yang bisa dilakukan. Ya, mereka hidup dengan baik. Ya, tadi mereka bisa hidup bersama-sama. Mereka bisa beribadah bersama, berdoa bersama, makan roti bersama, perjamuan kudus bersama. Nah, adik-adik, Tuhan sudah memberikan iman
akal budi kepada manusia. Nah, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita juga belajar untuk menjadi anak Tuhan yang bisa mengajak orang lain datang ke gereja, datang beribadah. Nah, ada dua orang bapak. Yang satu namanya Yohanes, yang satu lagi namanya Petrus. Siapa namanya? Yohanes dan Petrus. Betul. Nah, Yohanes dan Petrus, mereka itu juga adalah jemaat Allah. Mereka itu orang yang dipilih Allah untuk melayani, untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Satu kali mereka beribadah jam 3 sore. Nah, zaman itu mereka ibadahnya jam 3 sore adik-adik. Mereka beribadah ke Bait Allah di Gerbang Indah ya. Nah, mereka beribadah di Bait Allah. Waktu mereka berjalan, ternyata ada seorang yang duduk di depan Bait Allah itu. Dia lumpuh, tidak bisa berjalan ya. Dan dia duduk minta-minta. Waktu dia melihat Petrus dan Yohanes, dia mau minta uang atau minta barang berharganya mereka. Tapi ternyata Petrus dan Yohanes tidak punya uang. Dia bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Yang aku punya adalah demi nama Yesus berjalanlah. Wah, orang lumpuh itu tidak mendapatkan uang, tapi dia bisa berjalan. Demi nama Tuhan Yesus, orang lumpuh itu bisa berjalan. Tadinya dia tidak bisa berjalan, sekarang dia bisa berjalan. Dia lompat-lompat, kemudian dia bisa beribadah masuk ke Bait Allah. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan mujizatnya kepada orang lumpuh itu. Dan Tuhan juga menolong Petrus dan Yohanes untuk melayani, membawa orang lumpuh tadi kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga hari ini belajar ya. Tuhan Yesus memberikan kita iman, memberikan kita hati untuk percaya kepada Dia, dan kita juga bisa bawa keluarga kita untuk datang kepada Tuhan. Misalnya hari Minggu, adik-adik boleh ingatin, Mama hari Minggu aku mau ibadah sekolah Minggu. Nah, terus bisa ajak cecenya, bisa ajak kokonya, bisa juga ingatin papa mamanya untuk ibadah sekolah minggu atau ibadah umum. Walaupun kita masih ibadah online ya, bisa lewat YouTube, adik-adik tetap harus ibadah, tetap harus menceritakan Tuhan Yesus kepada keluarganya. Oke? Oke adik-adik? Ya, kita mau sama-sama belajar ya menjadi orang yang beriman dan membawa keluarga kita kepada Tuhan. Itulah yang dinamakan kita belajar juga untuk membangun gereja Tuhan. Kita sama-sama belajar untuk membangun gereja Tuhan atau gereja Allah. Nah, adik-adik, sekarang kita mau baca ayat hafalan dulu. Ayo kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Oke, kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah membaca ayat hafalan. Dan sekarang adik-adik kita belajar sama-sama ya. Kita bersyukur karena Tuhan menolong kita untuk menjadi anak-anak Allah. Dan sekarang kita belajar untuk membawa jiwa atau orang atau keluarga kita kepada Allah. Sekarang kita mau berdoa. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk terus menjadi berkat membawa orang kepada Kristus.
Kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami supaya dapat dipakai untuk pelayan Tuhan atau pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kami juga berdoa untuk kami masing-masing, sebentar lagi akan selesai sekolah minggunya. Tuhan tolong berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, terima kasih semuanya sudah belajar firman Tuhan bersama. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.